Manchester United melakukan perjalanan ke Spanyol di mana mereka akan menghadapi Barcelona di Camp Nou di pertandingan leg pertama UEFA Europa League pada Kamis malam. United dan Barcelona pernah bertemu di Piala Winners UEFA dan Liga Champions UEFA, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya kedua klub bertemu di Liga Eropa UEFA. Tuan rumah Barcelona siap dengan 6 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Sang tamu, Man United, memiliki 5 kemenangan dan sekali imbang dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Ini adalah pertandingan besar bagi United jika ingin melanjutkan Liga Eropa musim ini dengan pemenang babak playoff ini mencapai babak 16 besar kompetisi tersebut. United dan Barcelona telah bertemu 13 kali di kompetisi Eropa dengan United menang 3 kali, imbang 4 kali dan kalah 6 kali. Dalam 4 pertemuan terakhir, United kalah di keempatnya, 2 diantaranya di final Liga Champions UEFA, 2 lainnya di babak sistem gugur kompetisi. Ini adalah periode penting bagi United dengan 2 pertandingan melawan Barcelona Kamis ini dan Kamis depan. Juga pertandingan IPL melawan Leicester City di Old Trafford di antara 2 pertandingan Liga Eropa. Dan final Piala Carabao melawan Newcastle United yang datang hanya 3 hari setelah pertandingan leg kedua. Selama waktu ini, United akan bersaing untuk tetap berada di 4 kompetisi musim ini dan memenangkan salah satunya sambil berjuang untuk posisi 4 besar. Pelatih kepala Barca, Xavi, bagaimanapun, tidak dapat memasang Ousmane Dembele dan kapten tim, Sergio Busquets, karena keduanya cedera. Xavi telah membuat rencana untuk menangani Marcus Rashford dan namanya adalah Ronald Araujo. Bos Barcelona sebelumnya menggunakan Araujo mematikan Vinicius Junior, dan sekarang ingin melakukan hal yang sama dengan Rashford. Salah satu alasan Barcelona berada di Liga Eropa adalah karena Ronald Araujo cedera selama pertandingan kunci di babak penyisihan grup Liga Champions. Dia absen dalam 3 dari 5 pertandingan yang dimainkan Barca. Kehadiran Araujo memungkinkan Xavi menerapkan salah satu fitur utama dari bentuk timnya. Jules Koundé bermain sebagai bek kanan tetapi mendorong ke depan untuk menyerang, dan dia dapat melakukannya dengan aman, karena mengetahui bahwa Araujo dapat menutupi sebagian besar ruang di belakang dengan tubuhnya. Dia baru berusia 23 tahun dan masih bisa berkembang. Sementara pertahanan Barcelona kuat bagaikan tembok dalam beberapa bulan terakhir, penyerang paling kuat mereka mengalami performa naik turun dalam beberapa pekan terakhir. Robert Lewandowski benar-benar buruk melawan Villarreal pada hari Minggu. Dia telah diskor sejak kartu merah melawan Osasuna sebelumnya. Dia telah mencetak 1 gol dalam 6 pertandingan di La Liga. Tapi orang Polandia itu ganas di Eropa. Lewandowski telah mencetak 45 gol dalam 37 pertandingan terakhirnya di kompetisi Eropa. Sementara ia terlibat langsung dalam 9 gol dalam 3 penampilan terakhirnya melawan klub Inggris. 2 gol melawan Tottenham pada Oktober 2019, 1 gol dan 2 assist melawan Chelsea pada Februari 2020, dan 2 gol dan 2 assist lainnya melawan Chelsea pada Agustus 2020. Ini akan menjadi penampilan pertamanya melawan Manchester United. Barcelona akan turun dengan formasi 4-3-3, dengan Marc-Andre ter Stegen di gawang, Jules Koundé sebagai bek kanan, Ronald Araujo dan Andreas Christensen. Dua bek tengah, Alejandro Balde di bek kiri, Frenkie de Jong dan Frank Kessie sebagai duet pivot, Pedri sebagai playmaker, dengan Rafinha, Gavi, dan Robert Lewandowski di depan. Erik ten Hag masih tanpa Christian Eriksen dan Donny van de Beek yang absen lama, tetapi dapat memanggil Casemiro lagi setelah kehilangan pemain Brasil karena skorsing kartu merah dalam 2 pertandingan terakhir. Lisandro Martinez dan Marcel Sabitzer juga absen karena suspensi kartu kuning. Kapten klub, Harry Maguire menjadi starter dalam kemenangan 2-0 United atas Leeds. Tetapi pemain internasional Inggris itu tidak terlihat terlalu meyakinkan.
Mengejutkan melihat Luke Shaw berduet bersamanya, terutama dengan Varane di bangku cadangan. Shaw tampil mengesankan sebagai bek tengah musim ini, dan dengan Victor Lindelof tidak digunakan pada akhir pekan, Ten Hag mungkin sudah mengisyaratkan pasangan bek tengahnya untuk pertandingan melawan Barcelona. Ten Hag telah menunjukkan bahwa dia tidak takut memainkan pemain di luar posisinya dalam pertandingan penuh tekanan. Shaw yang bermitra dengan Varane melawan tim Katalan tampaknya menjadi sesuatu yang serius akan dipertimbangkan oleh United. Marcus Rashford gemilang dengan 8 gol dalam 9 pertandingan di Liga Premier. Bruno Fernandes berkembang di bawah bimbingan Erik ten Hag yang luar biasa dan merupakan pencipta peluang terbanyak dari permainan terbuka di Liga Premier musim ini, yaitu 55 kali. Tapi Casemiro adalah pemain kunci mengalahkan musuh lama hanya 6 bulan setelah meninggalkan Real Madrid. Ia sudah bermain melawan Barcelona sebanyak 13 kali dengan hasil 5 kali menang, 3 kali imbang, dan 3 kali kalah. 4 dari 5 pertandingan terakhir merupakan kemenangan bagi Real dan Casemiro. Selain memberikan United soliditas pertahanan dan akal di lini tengah, ia juga telah mencetak 4 gol dan memberikan 5 assist selama 30 pertandingannya di klub. Tanpa Antony di depan, kecepatan Rashford dan Sancho menjadi andalan mendobrak pertahanan Barca. Manchester United akan kembali dengan formasi 4-2-3-1, dengan David De Gea di gawang, di kanan ada Diogo Dalot, dengan duet Rafael Varane dan Luke Shaw di tengah. Dan bek kiri Tyrell Malacia, Casemiro kembali jadi gelandang bertahan, didampingi Fred, dengan trio Jadon Sancho, Bruno Fernandes, dan Marcus Rashford, di belakang striker tunggal, Wout Weghorst. Statistik kunci. Barcelona dan Manchester United telah saling berhadapan sebanyak 13 kali di semua kompetisi. Barcelona menang 6 kali, Man United 3 kali menang, 3 kali imbang. 3 yang pertama terjadi di Piala Winners UEFA, sementara masing-masing dari 10 sebelumnya terjadi di Liga Champions UEFA. Manchester United memenangkan masing-masing dari 5 pertandingan terakhir mereka di Eropa. Hanya sekali sebelumnya mereka memenangkan 6 pertandingan berturut-turut di kompetisi Eropa. 6 pertandingan pertama mereka musim 1965-66 di Piala Eropa. Barca telah kalah 5 dari 11 pertandingan Eropa terakhir mereka di Camp Nou, menang 2, imbang 4, 5 kekalahan mereka sebelumnya tersebar di 101 pertandingan antara tahun 2002 dan 2020. Barcelona telah memenangkan 4 dari 5 kali terakhir kedua tim ini bermain. Robert Lewandowski telah mencetak 45 gol dalam 37 pertandingan terakhirnya di kompetisi Eropa, namun ini adalah kali pertamanya bermain menghadapi Manchester United. Laga ini akan dipimpin wasit Maurizio Mariani dari Italia. Dengan 2 asistennya, Daniel Bindoni dan Alberto Tegoni, juga dari Italia. Sementara wasit keempat adalah Simone Souza, wasit VAR, Massimiliano Irrati, dan asistennya Luca Pairetto. Semua dari Italia. Barcelona telah menanggapi laporan yang mengungkapkan bahwa mereka sedang diselidiki untuk pembayaran ilegal kepada wakil presiden Komite Wasit Liga Spanyol. Klub tersebut diduga telah membayar 1,4 juta euro atau sekitar 1,25 juta pound kepada perusahaan yang dimiliki oleh Jose Maria Enriquez Negreira. Saat itu, Negreira adalah wakil presiden Komite Wasit Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol atau RFEF dari tahun 1994 hingga 2018. Menurut laporan dari Cadena SER, Barcelona membayar perusahaan Negreira selama periode 3 musim antara 2016 dan 2018, biaya sebesar lebih dari 1 juta euro. Pembayaran Barca dihentikan pada Juni 2018. Tanggal itu disebut-sebut bertepatan dengan hengkangnya Negreira dari Komite Wasit. Dapat dipahami bahwa penyelidikan atas tuduhan tersebut telah dilakukan oleh kantor kejaksaan.
Negreira sejak itu mengungkapkan kepada penyelidik bahwa dia tidak mendukung Barcelona dalam keputusan wasit semacam itu. Namun, dia menyatakan dia memberikan nasihat lisan kepada klub setelah beberapa masalah, termasuk bagaimana pemain harus bersikap di depan wasit. Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Barca, pihak klub telah menanggapi laporan yang menguraikan setiap poin, bahwa di masa lalu FC Barcelona menyewa jasa konsultan eksternal yang memasok sekretaris teknis klub dengan laporan dalam format video pemain muda dari klub lain di Spanyol, kata pihak klub. Selain itu, hubungan dengan pemasok itu diperluas ke laporan teknis terkait perwasitan profesional untuk melengkapi informasi yang diminta oleh staf pelatih tim pertama dan kedua. Ini adalah praktik umum di antara klub sepak bola profesional. Layanan outsourcing semacam ini sekarang menjadi tugas seorang profesional yang bekerja untuk Departemen Sepak Bola. FC Barcelona mohon maaf karena informasi ini dirilis tepat ketika tim sedang mencapai performa terbaiknya musim ini. FC Barcelona akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang mencoba menodai citra klub dengan kemungkinan sindiran terhadap reputasi baiknya. Jeremy Frimpong telah dikaitkan dengan sejumlah tim papan atas Eropa, menyusul serangkaian penampilan luar biasa di sayap kanan Bayer Leverkusen. Frimpong telah mencetak 5 gol dan menyumbangkan 4 assist untuk Leverkusen hanya dalam 20 pertandingan Liga musim ini, dan tampaknya siap untuk melakukan langkah yang menentukan karir di musim panas. Pemain berusia 22 tahun itu tidak akan datang dengan harga murah, tetapi Leverkusen telah memutuskan merekrut calon penerus Frimpong musim depan. Bek kanan Real Valladolid, Ivan Fresneda, menjadi pilihan. Pemain Spanyol itu dikaitkan dengan Arsenal dan Borussia Dortmund pada bulan Januari, tetapi akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sisa musim dengan Albivioletas. Harga 15 juta seharusnya cukup untuk menandatangani Fresneda, dan Bayer akan sangat bersedia membayarnya, mengingat mereka akan menjual Frimpong setidaknya 2 kali lipat dari jumlah tersebut. United menggunakan trio Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia di posisi bek kanan musim ini. United dapat melakukan peningkatan di departemen ini. Mantan lulusan City, bek Belanda tidak akan memiliki masalah beradaptasi dengan kerasnya cuaca Mancunian, dan akan memberikan persaingan yang layak untuk Dalot menyiapkan sisi kanan United untuk beberapa tahun mendatang. Setan Merah baru-baru ini merilis pernyataan yang mengungkapkan penyelidikan internal akan dilakukan di klub mengenai Mason Greenwood setelah dakwaan terhadapnya dibatalkan oleh layanan kejaksaan kerajaan Inggris. Kepindahan ke luar negeri telah disebutkan sebagai alternatif potensial dan Fenerbahce telah menyatakan ketertarikannya. Kepindahan tersebut baru bisa dilakukan pada akhir musim karena jendela transfer Super League kini telah ditutup. Sepak bola Turki saat ini ditangguhkan setelah gempa dahsyat yang melanda Turki dan Suriah. Skuad pria dan wanita Manchester United dilaporkan akan dimintai pendapat mereka tentang Mason Greenwood yang berpotensi kembali ke klub sebelum keputusan dibuat tentang masa depannya. Namun demikian, Ten Hag dikabarkan telah berbicara dengan Greenwood melalui telepon setelah dakwaan terhadapnya dibatalkan, tetapi penyerang tersebut dapat memiliki opsi di luar negeri jika dia tidak diinginkan kembali oleh Man United.